Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Waalaikumsalam. Rizal. Ya, Sebelumnya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Rizal Fauzi yang telah meluangkan waktunya pada malam ini untuk berbincang dengan saya. ya, Perkenalkan Bapak, saya Ahmad Asyari dan saya merupakan mahasiswa semester 2 dari Universitas Negeri Surabaya. Dan saat ya. ini saya sedang menempuh program studi S1 Akuntansi. Nah, Ya, ya, ya. jadi kali ini saya ada proyek wawancara kepada salah satu tokoh publik ataupun tenaga pendidik terkait problematika yang sedang dihadapi oleh rakyat saat ini. Ya, Ya, baik Pak. Em, Sebelum saya tanya-tanya lebih lanjut, mungkin Bapak Rizal Fauzi bisa perkenalan diri terlebih dahulu, latar belakangnya, dan saat ini sedang berkecimpung dalam bidang apa. Silakan Bapak. ya. Ya, terima kasih ya. Senang sekali bisa sharing dengan Adik Ahmad Asari ya. Perkenalkan nama saya Rizal Pausi. Saat ini sebagai dosen di Administrasi Publik di eh, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin ya. Kebetulan konsentrasi saya lebih banyak mengkaji soal kebijakan publik ya. Jadi selain apa namanya mengajar, saya juga aktif di beberapa lembaga riset ya. Saya punya lembaga riset namanya Public Policy Network. Itu yang saya dirikan sejak 2017. Kita konsen di selain survei juga ke apa namanya riset ya, kajian-kajian ilmiah mendampingi pemerintah daerah dalam kebijakan publik. Kalau yang lain juga saya aktif di beberapa riset ya, ada misalnya di Kementerian Perhubungan dalam 2 tahun terakhir ini saya riset soal kebijakan transportasi online, kemudian ada juga soal kebijakan transportasi darat dan laut ya. Saya juga aktif di situ bersama teman-teman di COT Fakultas Teknik. Kebetulan saya diminta sebagai tim ahli dari yang berkaitan dengan kebijakan publik ya. Kalau yang lain-lain saya pikir ya aktif di beberapa juga komunitas ya di Ormas Muhammadiyah, kemudian juga aktif di KNPI ya kalau kegiatan-kegiatan sosialnya ya. Barangkali itu pengantar saja ya. Mungkin yang terpenting dari diskusi itu kan adalah ide yang kemudian dipercakapkan ya. Betul sekali, Bapak. Baik. Iya, Baik, sekali lagi saya tanyakan kepada Bapak Rizal, em, saya konfirmasi bahwa meeting ini akan saya record dan akan saya jadikan referensi dalam pembuatan laporan saya, Bapak. iya. Selanjutnya, Dengan senang langsung, hati, dengan senang hati ya. baik, terima kasih banyak, Bapak. Langsung saja saya masuk ke pertanyaan inti dari wawancara ini, Bapak. Yang pertama, em, Iya, dari sudut pandang Bapak, saat ini apa iya, permasalahan utama, problematika yang sedang dihadapi oleh rakyat Indonesia? iya. Ya, terima kasih ya. Saya pikir kalau kita bicara soal problematika bangsa kita ya tentu kalau kita merujuk ke riset itu sebenarnya ada dua pendekatan yang selalu dipertentangkan. Yang pertama itu adalah apakah eh, apa kebutuhan masyarakat. Yang kedua itu adalah apa keinginan masyarakat ya. Nah, jadi kalau misalnya kita melihat dari aspek survei ya, kalau survei politik misalnya kita melihat bahwa apa namanya eh, masalah sosial kita, masalah masyarakat kita itu beda antara kebutuhan dan keinginan. Contoh misalnya sebut saja masyarakat kita ini sebenarnya butuh peningkatan gizi masyarakat. Tetapi kalau diperhadapkan dengan keinginan bansos ya masyarakat lebih senang bansos. Kalau kita bicara dalam aspek keinginannya, mereka butuh bantuan tunai, mereka butuh bansos ya sebenarnya kalau secara kajian akademiknya sebenarnya dia tidak terlalu butuh. Yang mereka butuhkan itu pendidikan yang layak, akses kesehatan ya, akses pendidikan yang baik. Tetapi karena keinginan masyarakat ya mungkin karena efek pragmatisme masyarakat, maka apa namanya mereka lebih ingin diberikan bansos, diberikan akses apa namanya fasilitas-fasilitas yang lain yang saya pikir itu nilainya sekunder ya. Contoh lain misalnya salah satunya yang perlu kita lihat ya itu juga sering menjadi riset saya adalah sebenarnya kita butuh kebijakan yang berkaitan dengan kelestarian lingkungan ya, kelestarian lingkungan. Tetapi kenyataannya kalau kita lihat survei
survei politik kayak Indikator, SMRC dan seterusnya. Dan ini ada kajian saya juga, ternyata itu yang menganggap isu lingkungan itu penting hanya di bawah 1%. Masyarakat kita yang menganggap isu lingkungan itu penting, padahal setiap tahun kita ini mengeluh banjir, mengeluh bencana-bencana alam yang lain, tetapi itu tidak menjadi aspek keinginan kita. Nah, kembali ke poin utama pertanyaan kita, apa yang kemudian dibutuhkan oleh masalah yang paling mendasar di masyarakat kita? Saya pikir masalah mendasar dari masyarakat kita itu yang pertama saya pikir adalah soal pendidikan, ya. Pendidikan ini bukan hanya dalam aspek pendidikan formal. Saya pikir Indonesia ini secara range pendidikan kita tinggi, ya, termasuk alumni luar negeri kita tinggi, tetapi mindset itu pendidikan itu tidak sejalan dengan perubahan mindset kita, ya. Money politik itu tinggi kan karena pendidikan banyak tinggi tetapi kesadaran karakternya rendah, ya. Nah, kemudian misalnya kita ini masih cenderung mendorong misalnya mental kita, walaupun kita berpendidikan tinggi tapi kita hanya berbondong-bondong mau jadi PNS, ya, menjadi wirausaha, menjadi peneliti dan seterusnya, itu kurang digeluti. Jadi yang pertama saya pikir adalah eh, soal pendidikan, ya. Pendidikan ini bukan hanya dalam aspek pendidikan formal tapi juga pendidikan karakter, ya, termasuk di dalamnya adalah bagaimana kemudian motivasi kerja, bagaimana kemudian budaya wirausaha dan seterusnya. Itu yang pertama, yang paling mendasar. Yang kedua saya pikir adalah kesehatan, ya. Saya bukan orang yang sangat fanatik menyenangi program makan bergizi, tetapi yang poin saya juga adalah saya dari dulu juga sejalan dengan yang disebutkan tadi, apa namanya, disebutkan beberapa waktu lalu Ketua Badan Gizi Nasional, bahwa memang penduduk kita kayak dia mencontohkan sepak bola kita tidak terlalu maju karena stamina kita ini tidak terlalu kuat. Kenapa? Karena gizi kita terbatas. Nah, itu biasa saya contohkan kalau ngajar di kelas, ya. Saya tidak tahu kalau di Surabaya, ya. Kalau di kelas saya di Unhas, ya, satu mata kuliah itu kan rata-rata 90 menit. Tetapi kalau kita mau cek lebih lanjut, rata-rata ini kan mahasiswa kita tidak ada yang betul-betul fokus belajar itu 90 menit. Hanya 50 menit, 60 menit sudah ada yang mulai agak mengantuk, ada yang mungkin konsentrasi. Itu kan saya pikir salah satunya adalah soal gizi kita. Gizi kita yang agak terbatas sehingga daya konsentrasi, daya ingat kita terbatas, ya, kemampuan fokus belajar kita terbatas. Jadi itu menurut saya yang tetapi poinnya bukan pada sekedar angka-angka apa namanya, indeks kesehatan, tetapi lebih kepada bagaimana kemudian apa namanya, kesehatan itu secara umum, ya, termasuk dalam hal ini pola hidup, ya, karena yang bermusuhan dengan penduduk kita juga ini kan adalah pola hidup, ya. Banyak genset kita ini makanannya bergizi tetapi tidurnya kurang karena main game dan seterusnya, ya. Jadi saya pikir apa namanya, kesehatan kita termasuk yang menjadi soal itu adalah bagaimana kemudian makanan dan pola hidupnya. Saya pikir secara besar kita masih di dua isu besar itu, isu pendidikan yang lebih substansial dan kesehatan secara substansial. Baik, terima kasih Pak. Jadi Ya, dari penjelasan Bapak sebelumnya, sebenarnya permasalahan utama dari rakyat Indonesia saat ini adalah dua masalah mendasar dan yang menjadi em, tonggak penting dalam sebuah kemajuan, yaitu pendidikan dan kesehatan dari kesehatan. masyarakat sendiri. Baik. Namun ternyata dari penjelasan Bapak, ketika kita menelisik lebih jauh lagi, sangat Ya, kompleks ya di dalamnya, Pak. Lantas, betul betul. apa kira-kira faktor yang menjadi penyebab dari permasalahan ini, Bapak? Mungkin Ya. apakah kebijakan dari pemerintah mungkin masih kurang efektif, ataupun kesadaran diri dari rakyat atau pemerintah masih kurang, ataupun karena ada faktor budaya, atau mungkin ada faktor lain, Bapak. Mungkin bisa dikemukakan, Pak, silakan. Ya, jadi menarik, ya. Saya pikir saya baru-baru ini beberapa bulan yang lalu, beberapa pekan yang lalu saya mendampingi riset salah satu teman di Kalimantan Utara, ya. Saya mendampingi riset soal bagaimana kemudian evaluasi kebijakan pemberdayaan sosial, ya. Nah, ternyata di sana fenomena yang kita temukan adalah bahwa ternyata salah satu tantangan dari apa namanya, kenapa kita mengambil pemberdayaan sosial itu kan itu tadi.
rata-rata output dari kualitas masyarakat yang baik itu kan adalah akses pemerintah bisa memberdayakan ya. Dalam paradigma governance itu ya ujung dari kesejahteraan masyarakat itu adalah terberdayakan ya, termasuk dari aspek kesejahteraan. Kembali ke yang tadi, apa temuan kami dari riset evaluasi kebijakan pemberdayaan sosial itu? Yang pertama adalah eh, saya pikir kebijakan pemerintah kita ini tidak pernah berkelanjutan ya. Jadi hari ini misalnya ke pemerintah hari ini membuat ini ya tahun depan diganti lagi dan seterusnya ya. Kenapa? Apa kaitannya apa namanya kebijakan pemberdayaan dengan dua case besar tadi? Saya pikir kebijakan pendidikan itu tidak bisa hanya dalam waktu 2 3 tahun 5 tahun. Tetapi kebijakan pendidikan itu harusnya dia didesain 5 sampai 10 atau bahkan 20 tahun. Kalau kita bicara apa namanya bagaimana kemudian desain pendidikan di Singapura ya seperti di apa namanya di buku Dynamic Governance itu dijelaskan bahwa mereka punya grand design pendidikan itu sampai 5 tahun ke depan. Nah, sementara kita ya, kalau Anda misalnya membaca sekarang kebijakan presiden, eh, pendidikan itu bukan lagi menjadi menjadi program prioritas utama, tapi dia prioritas penunjang. Nah, jadi belum lagi misalnya kita melihat isu misalnya di eh, pendidikan dasar dan menengah yang dulunya dihapuskan apa namanya ujian nasional sekarang diperadakan lagi dengan model yang lain. Ini kan tidak konsisten kebijakan kita. Makanya apa? Makanya yang terjadi adalah kebijakan pemerintah kita ini tidak berkelanjutan sehingga dampak yang dihasilkan ini terbatas. Sementara dua masalah utama yang saya sebutkan tadi di awal itu tidak bisa dikerjakan 1 tahun 2 tahun ya. Saya pikir tantangan kita misalnya program makan siang bergizi ini tidak bisa dievaluasi hanya dalam waktu 2 3 tahun atau 5 tahun, tapi 5 10 tahun ke depan. Karena ini bicara soal gizi, gizi ini bicara yang Anda tadi sebutkan juga soal budaya, ya makanan, kesehatan dan pendidikan ini juga kan bagian dari budaya kita. Kalau budaya kita ini mau yang simple-simple ya tentu apa namanya kualitas makanan dan pendidikan kita ini terbatas. Kenapa akhirnya apa namanya orang lebih senang misalnya terima bansos dengan dibanding dengan pelatihan-pelatihan misalnya karena bansos itu bisa dirasakan langsung. Itu adalah cara pandang kita ya mungkin efek dari warisan penjajah yang kita mau praktis-praktis saja. Karena apa? Karena trust kita terhadap pemerintah itu agak terbatas bahwa daripada tidak ada ya kita ambil yang ada saja kan seperti itu poinnya. Jadi menurut saya yang pertama itu adalah keberlanjutan kebijakan kita ini tidak berjalan dengan baik. Yang kedua saya pikir adalah eh, sistem pemerintahan kita hari ini itu tidak sinkron ya, tidak tidak dibangun dengan baik ya. Contoh misalnya yang menurut saya penting yang berkaitan juga dengan yang tadi. Kita ini tidak pernah konsisten dengan sistem yang kita bangun ya. Contoh misalnya ya, dalam pemberantasan korupsi misalnya ya, ini mungkin agak jauh dari masalah yang tadi tapi saya ingin menyinggung ini supaya ini lebih kembali ke case yang tadi karena soal pendidikan dan kesehatan kita juga ini kan digerogoti korupsi ya. Pemberantasan korupsi kita ya, kita selalu menganggap bahwa keberhasilan pemberantasan korupsi itu kalau kalau misalnya banyak yang ditangkap ya. Tetapi kenyataannya banyak yang ditangkap itu ternyata banyak juga variabelnya ya. Orang korupsi bukan karena mengambil uangnya, tapi karena kebijakannya. Contoh misalnya ya, beberapa riset kita itu juga menunjukkan bahwa yang membuat orang korupsi itu kan salah satunya sistem. Contoh misalnya ada nilai lelangnya berapa ya. Memang dicari nilai lelang tertinggi supaya banyak orang ikut. Nah, kalau nilai lelangnya tinggi otomatis orang akan manipulasi. Contoh yang paling sederhana yang banyak kita lihat ya. Misalnya pengadaan nasi 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 di instansi pemerintah. Itu kan standar apa saya lupa istilah standar harganya kalau untuk lelang itu kan 35.000. Padahal kita tahu bersama bahwa harga nasi itu kan 25.000. Nah, tapi karena standarnya 35.000, harus dilaporkan 35.000. Kalau kita laporkan di situ, dia akan menjadi temuan atau dia harus dikembalikan. Nah, berarti itu sistem. Makanya saya jelaskan, yang perlu dibangun ini adalah kita harus membangun sistem yang komprehensif. Sistem keuangan kita, pengolahan keuangan kita ini harus komprehensif supaya orang berani berinovasi. Karena kalau pendekatan kita hukum ada orang berinovasi gagal di penjara kan akhirnya orang takut bertindak ya.
Makanya menurut saya sistem itu harus dibangun. Sama dengan yang tadi dua case tadi, sistem pendidikan kita ini harus dibangun dengan baik ya. Dalam artian seperti kalau merujuk ke Singapura tadi di dynamic governance itu dia sudah memetakan berapa persen misalnya yang jadi insinyur, persen yang jadi dokter dan seterusnya sehingga tidak ada kesemrautan ya dalam proses pendidikan kita. Jadi menurut saya yang kedua itu adalah sistem yang perlu diperbaiki. Yang ketiga saya pikir itu adalah mindset ya. Mindset kita adalah mindset perubahan ya. Saya pikir eh, pasca Pandim Padarski saya pikir apa namanya pasca reformasi ini kita hampir tidak punya pemimpin yang ideolog menurut saya ya. Dalam artian poinnya adalah oke lah misalnya kita tidak bersepakat dengan pola Soekarno yang sangat apa namanya retoris ya membangun sentimen-sentimen termasuk membangun gerakan-gerakan apa namanya poros Jakarta, Peking dan seterusnya, Beijing dan seterusnya ya. Kita mungkin tidak bersepakat dengan Orde Baru yang apa namanya yang sangat pendekatan stabilitas ya. Tetapi poin saya adalah dua kepemimpinan itu punya corak yang berbeda, punya referensi yang jelas. Kalau Anda misalnya melihat Orde Baru ya dengan Repelita itu kan penjabaran dari teori pembangunan Rostow ya. Nah, itu yang menurut saya perlu kita lihat bahwa mereka punya cara pandang yang jelas ya. Mereka melakukan apa yang menurut kepemimpinan itu lakukan ya. Kalau ciri khasnya Soeharto stabilitas ya. Kalau Soekarno itu kan beda lagi. Tetapi belakang ini kan ada presiden yang misalnya fokusnya revolusi mental. Tetapi setelah habis periodenya dia bapak infrastruktur kan tidak nyambung sebenarnya. Nah, kan seperti itu. Jadi menurut saya itu yang perlu, ya, termasuk partai-partai kita misalnya ya, yang yang hampir dikatakan tidak punya ideologi dalam gerakannya. Saya masih orangnya masih apa namanya memegang prinsip bahwa ideologi itu penting ya, cara pandang yang konstruktif itu penting bagi Betul, sebuah Bapak. negara dan lembaga pemerintah ya, apa pejabat-pejabat publik kita ya. Nah, termasuk di dalamnya adalah masyarakat kita. Masyarakat kita ini harus mengubah kulturnya ya, kulturnya yang tidak dalam posisi pragmatis ya, tetapi dia harus berpikir berkelanjutan, berpikir lebih panjang ya, bahwa misalnya mereka harus mau diberdayakan ya, misalnya mau terlibat dalam program-program itu pemberdayaan ya, mau diedukasi dan seterusnya ya, jangan semua yang disenangi dominan bantuan tunai dengan bansos ya, karena itu kan tidak menyelesaikan masalah secara jangka panjang ya. Saya pikir tiga poin itu yang penting ya. Saya pikir menjadi apa namanya hal yang perlu faktor yang perlu dibenahi ya dalam problematika kita. Baik, Pak. Terima kasih. Selanjutnya, em, dari faktor-faktor tadi, permasalahan seperti kebijakan yang mungkin masih tidak berkelanjutan, sistem yang masih tidak sinkron satu sama lain. Kira-kira apa, Pak, solusi tepat untuk mengatasi permasalahan ini? Entah itu solusi yang dapat diambil dalam penyelesaian jangka pendek ataupun jangka panjang. Silakan, Bapak. Ya, jadi eh, tentu ya kalau kita bicara solusi tentu kita akan bicara sesuatu langkah-langkah yang perlu dilakukan ya. Tentu solusi dengan kompleksitas masalah kebangsaan kita yang tidak bisa diselesaikan dengan satu dua model saja. Tetapi poin saya yang pertama itu adalah pemerintah kita ini harus mencanangkan awal visi kembali ya. Saya pikir visi kebangsaan kita ini harus dikonstruk lebih bagus ya. Menurut saya misalnya salah satu yang perlu yang banyak menjadi temuan riset kita itu adalah soal sinkronisasi pembangunan pusat dan daerah ya. Saya mendapat beberapa referensi dan penjelasan kenapa pilkada serentak itu perlu dilakukan, pelantikan serentak dilakukan itu karena untuk mensinkronisasi pembangunan apa namanya kebijakan pemerintah dari pusat hingga daerah. Saya pikir itu sesuatu yang positif yang menurut saya semua itu tidak seremonial ya. Jadi yang pertama itu menurut saya adalah kita perlu mendorong ya sinkronisasi pembangunan antara pusat dan daerah dengan mencanangkan visi Indonesia yang lebih konstruktif ya. Saya pikir kita punya visi Indonesia 2045 tetapi menurut saya itu perlu dijabarkan lebih detail dan perlu apa namanya dibangun konsensus antara aktor-aktor yang ada di bangsa ini. Karena saya melihat apa namanya visi Indonesia 2045 tidak
belum apa menjadi bagian dari konsensus dari semua lapisan masyarakat. Yang pertama itu saya pikir visi bangsa yang dibangun dalam eh, model sinkronisasi ya, pembangunan pusat dan daerah. Kalau di Orde Baru itu dia menyebutnya repelita ya. Apakah nanti modelnya, saya tidak bilang menyebut repelita itu juga bagus karena itu butuh kajian yang lebih mendalam saya pikir. Tetapi kita butuh visi pembangunan yang jelas ya, disertai dengan sinkronisasi antara pusat dan daerah. Itu yang pertama. Yang kedua saya pikir adalah pemerintah harus konsisten dengan pendekatan kebijakan yang berbasis evidence based policy ya. Jadi harus kebijakan berbasis bukti. Jadi kita yang saya jelaskan di awal bahwa selera publik dengan kebutuhan publik itu kan ada gap biasanya dalam riset dari berbagai riset. Menurut saya pemerintah harus berani dan termasuk tokoh-tokoh politik kita memilih jalan untuk tegas menyebut bahwa yang dibutuhkan masyarakat itu yang diprioritaskan, bukan yang diinginkan. Kenapa? Kenapa? Karena menurut saya bahwa tingkat pendidikan kita dan pemahaman kita serta kepedulian kita terhadap kehidupan bernegara ini tidak sama semua. Jadi menurut saya yang referensinya terbatas ya tentu kalau disurvei secara kuantitatif ya bansos yang menang. Tetapi yang saya mau katakan adalah pemerintah harus konsisten ya, membangun garis yang tegas bahwa kebijakan publik kita harus berbasis evidence based policy, harus berbasis bukti. Kalau ke soal kesehatan itu butuh apa namanya program berkelanjutan ya kita harus bangun sistemnya bahwa ini program prioritas yang tidak boleh diganggu sampai 10 tahun ke depan program ini harus berjalan supaya bisa dirasakan oleh masyarakat. Jadi kita harus berbasis bukti. Kalau pemberdayaan itu tidak bisa diganti-ganti satu tahun ini tahun depan beda karena itu juga tidak berkelanjutan. Makanya yang penting menurut saya itu yang kedua adalah pemerintah harus mendorong kebijakan berbasis bukti ya. Yang ketiga saya pikir yang perlu dibangun itu adalah sistem pemerintahan yang terintegrasi ya. Kita tidak perlu lagi butuh puluhan ribu website pemerintah. Kita harusnya tidak perlu lagi apa namanya setiap pemerintah buat nama-namanya sendiri, tetapi kita harus membangun sistemnya. Supaya apa? Supaya apa namanya pemerintah semua apa namanya stakeholder dalam governance ini terlibat ya. Jadi dengan sistem yang transparan dan akuntabel ini memungkinkan swasta bisa terlibat ya, kelompok masyarakat bisa menyumbang dan seterusnya karena ada kepercayaan terhadap pemerintah. Nah, jadi menurut saya sistem itu harus dibangun ya. Termasuk ya kalau pondasinya sekarang kan misalnya di daerah ada namanya SIPD, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Jadi semua program itu bisa diinput di situ, bisa diinput dan tidak boleh diganggu gugat. Nah, yang jadi soal adalah sistem ini baru dasar, tidak bisa diakses publik, hanya tertentu. Nah, itu harusnya dikembangkan dan itu tidak perlu lagi macam-macam lagi. Satu saja sistem itu supaya semua orang bisa mengawal itu. Termasuk makan siang gratis ini, makan siang bergizi ini harusnya punya sistem ya, bisa dilihat bagaimana perkembangannya dan seterusnya ya. Nah, termasuk itu juga yang poin yang penting saya pikir dalam pemberantasan korupsi ya. Saya selalu mengatakan pemberantasan korupsi itu bukan masalah primer tapi masalah sekunder. Saya masih meyakini bahwa korupsi itu bagian dari buruknya sistem sistem pemerintahan kita ya. Jadi misalnya apa namanya korupsi ya tentu yang kita mau dorong itu adalah bagaimana pencegahannya, audit, perencanaannya dan seterusnya ya. Kalau di visi Presiden Prabowo Gibran juga itu ada 50% pencegahan, 50% penanganan, itu tinggal kita menanti langkah realnya. Jangan-jangan itu juga narasi ya, karena sekarang banyak ditangkap dan seterusnya. Karena yang kita dorong itu adalah bagaimana supaya sistem itu bisa berjalan dengan layak, dengan baik sehingga anggaran negara itu bisa diterapkan dengan apa digunakan sebagaimana mestinya dan yang korupsi itu uang negara kita bisa diselamatkan. Jadi jangan orang sekedar di penjara 2 tahun bebas tetapi uang itu tidak jalan ya. Banyak kasus di Sulawesi Selatan ini misalnya ada puskesmas korupsi sekian puluh miliar sudah ditahan sampai sekarang sudah ditahan pelakunya sampai ditahan vonisnya 2 tahun lebih dan bebas tapi sekarang rumah puskesmasnya enggak jadi-jadi kan kasihan. Sudah 2 tahun mangkrak, ternyata sudah bebas lagi ponisnya tidak dilepas lagi kan itu berarti bahwa punishment ini tidak apa namanya justru tidak berimplikasi pada perbaikan pembangunan kita, hanya memberikan sanksi saja. Yang keempat saya pikir pendidikan kita ini perlu dibangun ya.
pendidikan kita ini perlu dibangun dalam artian bukan hanya dalam aspek apa namanya indeks IPK yang ada sekarang, tapi harus ada pendidikan karakter ya, bagaimana kecintaan terhadap tanah air ya. Saya pikir itu juga penting kita memahami nilai-nilai Pancasila supaya kita punya semangat berkorban untuk negara, kita punya komitmen untuk membangun bangsa ini ya. Jangan juga kita ini ya banyak saudara-saudara kita ya eh, kuliah tinggi-tinggi sampai ke luar negeri pulangnya justru apa namanya lebih banyak kemudian dalam tanda kutip ini terlalu fokus untuk mengkritik pemerintah. Tetapi langkah-langkah positif membangun pemerintah itu ya apa namanya membantu pemerintah untuk menghasilkan kebijakan-kebijakan dan program berkualitas itu terbatas. Menurut saya itu juga penting untuk didorong ya. Bagaimana kemudian pendidikan kita ini dibangun ya mulai dari SD, SMP, SMA ya pendidikan tinggi kita ini jangan digerogoti oleh mafia-mafia ya termasuk ya jangan diajak main tambang lah saya pikir kasihlah BUMN itu urus tambang ya jangan profesor-profesor kita di kampus urus tambang lagi. Yang terakhir saya pikir kesehatan ya kesehatan itu penting untuk bukan hanya soal gizi ya tetapi soal mindset dan gaya hidup ya. Saya apa namanya ya mungkin ini saya tidak punya riset ilmiahnya tetapi ini pandangan saya secara pribadi. Menurut saya tayangan-tayangan TV kita, YouTube kita ini perlu pemerintah sedikit lebih tegas. Dalam artian ya harusnya edukatif ya, jangan konten-konten yang semua lucu-lucu ya. Apa namanya semua ya ya kolosal-kolosal ya kita butuh sejarah tetapi jangan kolosal-kolosal semua yang jadi ular jadi apa yang fiksi menurut saya ya. Kita butuh bagaimana apa namanya tontonan-tontonan kita itu bisa memotivasi kita untuk melakukan sesuatu yang lebih ya. Kalau dalam teori motivasi itu ya David McClellan menjelaskan itu anak-anak yang menonton kisah-kisah heroik itu lebih serius untuk kemudian berpikir lebih maju ya. Mereka misalnya tontonan di barat itu bagaimana mereka bisa naik ke bulan, bagaimana bisa membuat senjata nuklir dan seterusnya ya. Kalau kita ini kan kalau bukan orang selingkuh, orang patah hati ya, kalau bukan orang patah hati ya dukun-dukun dan seterusnya saya pikir itu yang merusak bukan merusak ya. Mungkin itu bisa bisa membuat orang tersinggung tetapi menurut saya itu tidak mendukung ya bagaimana mental-mental kita untuk lebih maju ke depan ya. Orang sudah berpikir ke Mars filmnya tinggal di planet lain ya kita ini berpikir bagaimana bisa ke alam-alam lain ya yang menurut saya itu apa cerita-cerita rakyat ya itu menarik untuk satu sisi tapi jangan itu menjadi sesuatu yang dominan di bangsa kita dan hal-hal seperti itu menurut saya penting juga untuk didorong ya. COVID ini mengajarkan kita satu hal ya banyak hal ya salah satunya menurut saya adalah masyarakat kita akhirnya senang olahraga ya. Budaya runners itu ya, jadi tren runners itu saya pikir sesuatu yang lebih menarik ya. Yang kalau dulu orang lari itu dianggap, aduh, apa ini lari sendiri sendiri di situ dan seterusnya ya. Tapi pasca COVID ini lari ini menjadi barang mewah ya, pakaian-pakaiannya sampai puluhan juta ya dari kaosnya dan seterusnya. Saya pikir itu tren gaya hidup yang selain apa namanya bisa apa namanya mendorong geliat ekonomi juga bisa menyehatkan masyarakat kita ya. Saya pikir hal-hal seperti itu juga butuh disupport ya dan masyarakat kita perlu untuk kemudian membangun pola pola hidup sehatnya dan itu harus difasilitasi oleh di apa namanya difasilitasi dan didukung oleh pemerintah ya. Saya pikir seperti itu. Baik, Pak. Selanjutnya mungkin Ya, seperti yang Bapak ketahui sendiri saat ini tuh ada menurut saya ada dua, Pak. Dua ya, hal yang paling kontroversial yang saya ya pikir betul betul. sedang menjadi topik panas juga di entah itu Ya, di Indonesia ataupun secara global yaitu um, Gen Z dan perkembangan teknologi informasi ataupun globalisasi, Bapak. Nah, ya betul. Ya, lantas ya, menurut Bapak sendiri bagaimana peran Gen Z, generasi muda di Indonesia saat ini untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang telah Bapak sebutkan tadi? Dan perkembangan teknologi informasi, globalisasi yang ada, itu apakah lebih memperburuk, ataupun bisa jadi justru bisa menjadi peluang ataupun suatu kesempatan dalam menyelesaikan permasalahan yang Bapak sebutkan tadi? Silakan, Pak.
Ya, jadi saya pikir inilah kompleksitas masalah ya. Jadi semakin modern sebuah peradaban itu semakin kompleks masalahnya. Saya pikir AI ya, ke teknologi-teknologi baru ini kan semua lahir itu kan untuk mempermudah kehidupan manusia ya. Kalau dalam kebijakan publik itu kan yang disebut dengan teknologi itu kan bukan hanya sistem informasi, IT dan seterusnya, tetapi segala sesuatu yang mempermudah urusan manusia itu disebut teknologi. Jadi saya pikir kemajuan teknologi itu menjadi sesuatu yang penting untuk mempercepat pelayanan publik kita. Nah, cuma perlu kita catat adalah bahwa pembangunan ya, pembangunan kemudian sumber daya yang punya skill tanpa visi, tanpa ideologi itu saya pikir itu yang akan menjadi sesuatu yang berbahaya. Kenapa berbahaya? Ya, menurut saya genset kita ini kreatif, cerdas, tapi satu yang kurang menurut saya yang agak lemah dimiliki yaitu konsistensi. Ya, Setuju, konsistensi Pak. mereka itu biasanya agak terbatas ya. Dan kalau konsistensinya tidak terbatas, dia juga sedikit lebih krisis soal identitas kebangsaan ya. Cenderung menurut saya Gen Z ini adalah generasi yang kemudian akhirnya membangun dirinya sebagai sesuatu yang sedikit yang agak individual ya. Karena kenapa? Karena komunikasi digital itu sangat berpengaruh. Contoh misalnya kita menemukan banyak Gen Z ini yang kemudian di kafe-kafe ya, main game tetapi dia duduk berhadap-hadapan temannya tetapi dia bicara dengan orang lain di luar tempat itu ya. Nah, jadi menurut saya tantangan dari kita ada apa namanya kemajuan teknologi ini adalah senjata. Nah, tinggal bagaimana kemudian Gen Z ini kemudian mengelola itu. Jadi menurut saya pemerintah itu harus hadir bagaimana kemudian dalam tanda kutip Gen Z ini butuh diberi kebebasan tetapi harus dibuatkan koridornya. Oke lah koridornya mereka kreatif, mereka dibuatkan kurikulum ini, tetapi ada koridor di mana mereka sedikit perlu dipaksa untuk bicara soal visi, sedikit diberikan bekal soal ideologi, ya. Supaya apa? Supaya mereka punya bekal, mereka punya visi dan mereka punya apa namanya kesadaran untuk mengabdi, ya. Saya pikir poin itu yang penting di mana ya. Saya pikir Gen Z kita ini perlu untuk kemudian menjadi perhatian ya karena kalau terlalu banyak kreativitas dan seterusnya ini menciptakan sebuah tatanan yang menurut saya akan lebih semraut kalau tidak dikelola dengan baik ya. Tidak bisa dipungkiri kalau kita bicara dalam perspektif administrasi publik ya tidak semua urusan itu harus partisipatif ya. Ada beberapa urusan-urusan yang memang harus masih menggunakan birokrasi Weberian, harus struktural, harus harus teratur dan seterusnya yang menurut Genset itu sesuatu yang dimusuhi ya. Contoh misalnya soal militer ya. Militer itu kan memang harus suatu komando ya. Termasuk dalamnya misalnya aspek apa namanya kebijakan-kebijakan yang sentralis misalnya soal penanganan bencana. Bencana itu harus punya koordinasi yang kuat ya. Nah, soal penanganan agama itu juga misalnya kalau di Undang-Undang Pemerintahan Daerah itu kan jelas ada 6 ada urusan pemerintah yang memang harus sentralistik. Kenapa sentralistik? Kayak fiskal, agama. Itu karena memang harus apa namanya urusan itu baru beres kalau dilakukan secara komando ya. Dan saya pikir Genset itu harus tetap hadir di situ. Jadi jangan sepenuhnya mengikuti apa namanya apa yang diinginkan Gen Z itu. Jadi menurut saya eh, PC ya karakter dan ideologi penting untuk kemudian diperkuat pada Gen Z ya supaya bisa menggunakan teknologi itu dengan baik. Baik, Bapak. Terima kasih banyak atas um, pendapat dan pandangan baru dari Bapak yang telah Bapak sampaikan tadi. Dan saya sudah belajar banyak dari um, percakapan pada malam ini, di mana Ya, Bapak menyebutkan ada dua permasalahan utama yang sedang dihadapi rakyat Indonesia saat ini, yaitu pendidikan dan kesehatan. Nah, kemudian ternyata ya, saya juga mengetahui bahwa masyarakat dan rakyat itu sendiri sangat berperan aktif untuk mengatasi permasalahan ini, entah itu dari rakyat yang masih harus meningkatkan kesadarannya, dan juga pemerintah yang perlu memperbaiki sistemnya lagi, memperbaiki kebijakan, dan memang di sini sinergi antara rakyat dan pemerintah sangat berpengaruh besar dalam ya. penyelesaian kedua masalah tadi yang Bapak sebutkan. Nah, mungkin sekian apa yang bisa saya tanyakan kepada Bapak pada wawancara kali ini. Terima kasih banyak sekali lagi saya ucapkan kepada Bapak Rizal Fauzi.
untuk Ya, sama-sama. waktu yang telah diluangkan Bapak. Sebelum menutup wawancara ini, mungkin Bapak ada pesan singkat yang dapat disampaikan kepada generasi pemuda terkait peran mereka dan kontribusi mereka atas permasalahan-permasalahan yang akan yang berpotensi muncul di masa yang akan mendatang, Pak. Silakan, Bapak. Ya, jadi kita berharap ya teman-teman sekalian bahwa setiap masalah itu kan punya kompleksitasnya sendiri sehingga kita tidak bisa langsung menjustifikasi sesuatu itu benar atau salah. Tetapi pada dasarnya kalau kita ingin melakukan perbaikan terhadap bangsa ini, maka yang kita dorong itu bukan memperdebatkan soal benar atau salah, tetapi kebaikan dan keburukan serta bagaimana kebermanfaatan. Jadi kita berharap pesan saya adalah anak-anak muda khususnya Gen Z ini harus mendorong kebermanfaatan. Jadi yang terpenting dari kita ini hidup adalah bagaimana kemudian kita memberikan manfaat untuk sesama. Dan tentu ini harus dikonstruk, negara harus hadir memberikan ruang kepada setiap warga negara untuk memberikan kebermanfaatannya. Barangkali demikian dari saya. Terima kasih. Baik, Bapak. Sekali lagi terima kasih banyak, Bapak, atas waktu yang telah diluangkan dan uh, penyampaian tadi yang untuk ditujukan kepada generasi pemuda yang mendominasi um, jumlah penduduk di Indonesia saat ini. Baik, Bapak. Saya pikir sudah cukup untuk wawancara kali ini. Sukses dan sehat selalu, Bapak. Terima kasih Ya, banyak. terima Selamat kasih ya. beristirahat, Bapak. Ya, terima kasih banyak, Ya, Bapak. terima Selamat kasih. malam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan istirahat, Bapak. Wal- Ya, Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi. Pak. Ya, Pak. Silakan.